Cerita dimulai di ruang sidang, di mana seorang remaja dihadirkan di depan hakim. Remaja itu berkata, "Kenapa, Pak Hakim? Hanya karena masalah sepele ini, Anda mengirim saya untuk kerja sosial. Apa karena saya tidak punya ibu, Anda pikir bisa memperlakukan saya seenaknya?" Namun hakim menjawab, "Kau dihukum minimal 200 jam kerja sosial karena benar-benar telah merampok toko perhiasan." Tiba-tiba, remaja itu mengambil kursi dan melemparkannya ke arah hakim sambil berkata, "Memang itu yang pantas Anda terima." Kursi itu tidak mengenainya, tapi suaranya cukup keras hingga beberapa petugas masuk ke ruang sidang. Mereka bertanya, "Yang mulia, Anda tidak apa-apa. Apakah Anda terluka?" Hakim menjawab, "Selama 15 tahun saya bekerja di sini, belum pernah saya melihat anak seperti ini." Yunsung, kembalikan kursi itu ke tempatnya atau, namun Yunsung hanya mengangkat jari tengahnya ke arah hakim. Hakim pun berkata dengan marah, "Ini penghinaan terhadap hukum. Kau jelas tidak ada niat untuk berubah. Terdakwa Lee Yunsung, dengan mempertimbangkan semua pelanggaranmu, kau dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang Juvenil Nomor 9. Lalu adegan berpindah ke gerbang sebuah sekolah di mana sebuah bus berhenti. Di dalamnya terdapat beberapa remaja kriminal, termasuk Yunsung. Sekolah ini memang diperuntukkan bagi anak-anak seperti mereka. Dalam hati, Yunsung berkata, "Jadi ini tempat yang digunakan hukum ini untuk mengumpulkan orang-orang." Nama sekolah ini adalah Yangcheon Detention School. Petugas di sana berseru, "Ayo, berhenti bertengkar dan segera berbaris." Yusung dalam hati berkata, tempat ini diisi oleh pencuri, pecandu, dan pelaku kekerasan. Tapi semuanya masih remaja. Lalu seseorang mengenalinya, "Hei, kau Lee Yunsung, kan? Dari SMP Sangen. Sudah lama sekali. Tapi kenapa kau di sini?" Temannya lalu berkata, "Setelah absen nanti, temui aku di lapas B, ya." Namun tiba-tiba seseorang datang dan berkata, "Kau teman Ji-hun, ya? Dia itu anak bermasalah, terlibat pemerasan dan pelecehan. Kalau kau temannya, berarti kau juga sama saja." Orang itu melihat tajam ke mata Yunsung dan berkata, "Hei, bukankah ini anak yang bikin keributan di ruang sidang waktu itu?" Orang itu adalah petugas pembina Lee Gwa-hyun. Ia bertanya, "Kenapa kau melakukan hal seperti itu? Sekarang aku akan awasi kau dengan seksama. Mulai sekarang, patuhi aturan, karena akulah yang mengatur tempat ini." Seseorang di samping Jihon bertanya, "Hei Jihon, apa kau kenal dia?" "Iya, dia dulu cukup terkenal di sekolah saya." "Terkenal kenapa?" "Dia itu pecundang." Lalu adegan berpindah ke belakang lapas B, di mana Yunsung dikelilingi oleh Ji-hun dan teman-temannya. Mereka mulai menamparnya pelan sambil mengejek, "Senang bertemu denganmu di sini, Yunsung. Akhirnya kita bertemu lagi, meskipun di tempat seperti ini. Kau masih ingat bagaimana dulu kita bersenang-senang. Dan kemudian kau mencoba bunuh diri di toilet sekolah." Ji-hun menambahkan, "Karena kami semua berakhir jadi kriminal. Ayo, tunjukkan wajah lamamu itu. Kau pasti kangen aku, ya?" Yusung menjawab, "Ya, kau benar. Aku memang ke sini untukmu." Lalu adegan berpindah ke kantor petugas Gwanggun, yang sedang menggantikan shift petugas wanita. Dalam pikirannya ia berkata, "Kenapa semua ini terjadi begitu mendadak? Kenapa aku tidak tahu sebelumnya?" Kemudian muncul kilas balik ketika Yusung pernah berkata, "Kau juga tidak bersih. Aku tahu soal insidenmu, waktu kau bertemu gadis di bawah umur lewat aplikasi kencan dan kau berbohong, kau mengatakan membawa mobil keren, lalu kau membawa wanita muda itu ke dalam mobil, dan melakukan sesuatu padanya." Kembali ke masa kini, Yunsung menggigit bibir Ji-hun dan menghantam wajah serta perutnya dengan lutut. Ia berkata, "Karena hukum konyol ini, pelaku yang sesungguhnya masih bebas." Saat seseorang mencoba menahannya, Yunsung langsung menangkap lehernya. Kemudian muncul lagi kilas balik saat hakim menjatuhkan hukuman, di mana Yunsung menundukkan kepala bukan karena menyesal, tetapi karena ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membalas dendam kepada mereka yang hukum tidak pernah sentuh. Di masa kini, Yunsung melempar lawannya dengan kakinya, membuat orang-orang panik dan berteriak memanggil petugas. Tapi Ji-hun datang dan memukul kepala Yunsung dengan papan kayu sambil memaki. Ia terus menyerang, tapi Yunsung menghindar dengan mudah. Ji-hun berkata, "Kau belajar bertarung dari mana?"
Tapi Yunsung mulai membalas dengan pukulan bertubi-tubi hingga menjatuhkan Ji-hun dan mengunci kakinya dengan teknik gulat, membuat Ji-hun menjerit kesakitan. Yunsung berkata, "Kau tanya aku belajar dari mana? Aku tidak perlu latihan untuk menghadapi orang sepertimu. Aku hanya belajar bagaimana melawan orang-orang jahat." Ji-hun hendak berpikir, tapi Yunsung sudah memutar kakinya lebih kuat lagi. Ji-hun meraung kesakitan di tanah. Kenapa manusia bisa sekejam ini, tapi Yunsung mengabaikannya dan mengunci kaki satunya lagi. Ji-hun memohon, "Tolong, maafkan aku. Jangan rusak kakiku. Aku tak akan bisa berjalan lagi." Sementara itu, orang-orang mulai panik dan berkata, "Cepat, panggil petugas. Ada keributan." Muncul kilas balik lagi, di mana Yunsung terbaring dalam kondisi menyedihkan di hadapan seorang pria terkenal yang bertanya, "Kenapa kau ingin belajar bertarung?" Yunsung menjawab, "Karena hukum ini tak berguna." Kembali ke masa kini, Yunsung kembali memutar kaki Ji-hun dengan keras sambil berpikir, "Aku harus membalas." Ada orang-orang lain juga yang harus menerima akibat dari hukum busuk Korea Selatan ini. Satu hal jadi jelas, Lee Yusung tidak datang ke tempat ini hanya untuk menjalani hukuman. Ia datang untuk menghancurkan sistem yang telah menghancurkannya. Tapi, apakah balas dendam saja cukup untuk melawan hukum yang busuk dan para monster yang bersembunyi di balik topeng hukum? Karena di balik tembok detention school ini, ada lebih dari sekadar remaja kriminal, ada rahasia, pengkhianatan, dan kekuatan gelap yang menanti untuk dilawan. Jangan lewatkan chapter selanjutnya, karena ini baru permulaan dari pertarungan yang akan mengguncang segalanya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kelanjutan kisah epik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.